Bu, bagaimana keadaan anaknya? Menyan, kamu sudah pulang. Keluarga Jiang tidak menyakitimu, kan? Tidak apa-apa. Tianyu yang menyelamatkanku. Tante, sudah lama tidak bertemu. Kamu mati-matian datang kemari untuk apa? Kamu sudah membuat Menyan menderita belum cukup. Pergi dari sini. Pergi sana. Ribut kenapa? Ini rumah sakit. Tenang. Diam. Siapa yang keluarga Su Xiaobao? Saya ibu anaknya. Bagaimana keadaan anaknya sekarang? Keadaannya darurat. Butuh transfusi darah segera. Keadaannya darurat. Butuh transfusi darah segera. Golongan darahnya sangat khusus. Golongan darah panda 1:1 juta. Rumah sakit kami sama sekali tidak punya stok. Perawat, pakai darah saya. Kalian kira darah siapa saja bisa disumbangkan sembarangan. Harus cek golongan darah dulu. Pakai darah saya? Berarti saya juga darah panda. Kalau begitu, kamu yang ambil darah saya. Tuan Ju, kita mulai ya. Hai. Bagaimana keadaannya? Direktur sudah menyumbang 2000 ml. Dia sudah pingsan. Nak, jangan salahkan aku ya. Kalau mau salahkan karena kamu musuhi orang yang salah. Kalau begitu, hubungi pembeli luar negeri untuk darah ini. Ini kan darah panda 1:1 juta. Harganya tentu tidak murah. Direktur, apa kita masih akan rawat anak kecil itu? Ngapain diobati? Master Jiang sudah bilang kalau operasi gagal. Akan meninggal karena kecelakaan. Masih diam saja? Teruskan ambil darahnya. Direktur sudah menyumbang lebih dari setengah jam. Apa dia sudah takut apa? Kalau terjadi apa-apa, keluarga Jiang yang tanggung jawab. Mereka sudah memberikan kita investasi puluhan juta. Kalau urusan ini gagal. Kita malah jadi lebih hina dari anjing. Teruskan ambil darahnya dengan keras. Baiklah. Oke deh, Direktur. Bangun, bangun. Aku tadi dengar semua yang kalian katakan. Tidak kusangka. Rumah sakit sekolah ini bisa melakukan hal seperti itu. Pria ini sudah diambil darahnya sebanyak itu. Bagaimana mungkin dia tetap sadar? Ini tidak mungkin. Darahku bisa diambil selama 3 hari 3 malam. Kamu sebenarnya siapa? Darah dan tenagamu kok bisa sehebat itu? Jangan-jangan. Jangan-jangan kamu seorang master bela diri. Aku membunuh master seperti membunuh anjing. Cepat, ada yang berkelahi, keluarga pasien berkelahi. Ada orang. Chu Tianyi, kamu ngapain? Kok kamu sampai memukul direktur? Nyawa Tianyu dan Xiaobao masih bergantung pada mereka. Jangan sampai kita musuhi direktur. Lihat kalian semua, lihatlah. Ini orang-orang macam apa ini? Dokter harus punya hati yang baik. Aku cuma mau ambil darahnya lebih banyak. Untuk berjaga-jaga. Siapa sangka dia malah memukul orang. Dasar pembawa malapetaka. Kamu sampai berani pukul direktur rumah sakit. Kayaknya kamu nggak mau hidup lagi. Aku dengar jelas sekali. Dia yang mau membunuh aku. Mereka juga nggak bakal selamatkan Xiaobao. Rumah sakit ini cuma boneka keluarga Jiang. Apakah direktur rumah sakit memang seperti itu? Jangan dengarkan omong kosong dia. Menyembuhkan dan menyelamatkan itu tugas rumah sakit kami. Orang ini cuma preman. Nggak tahu diri. Aku nggak sanggup melayani dia. Gimana nih, direktur? Jangan marah ya. Orang ini memang gila. Jangan sampai Anda turun level ngurusin dia. Masih berdiri di situ buat apa? Cepat datang minta maaf. Lihat kan. Dia benar-benar nggak hormatin dokter sama sekali. Masih mau aku yang sembuhin dia. Hari ini kalau dia nggak sujud minta maaf ke aku. Jangan harap anakmu sembuh. Chu Tianyu, sujud dan minta maaf sekarang. Demi Xiaobao, gimana? Aku minta tolong ya. Mereka bikin aku susah. Malah suruh aku sujud minta maaf. Xiaobao sekarang masih di ruang gawat darurat, nunggu diselamatkan. Sudah bertahun-tahun. Kamu sudah berhutang budi banyak sama Xiaobao. Masa nggak bisa sujud minta maaf? Aku bisa sujud. Tapi hari ini sekalipun aku sujud, mereka juga nggak bakal selamatkan Xiaobao. Mau selamatin atau nggak itu urusan rumah sakit. Sujud atau nggak itu urusanmu. Menyan, kamu sudah lihat jelas wajah asli pria ini, kan? Faktanya sudah ada di depan mata. Kamu memang orang yang nggak bisa diandalkan. Dia memang mau liatin Xiaobao mati di depan mata. Sujud sekarang juga. Baik. Aku akan sujud. Nanti kamu akan menyesal suruh aku sujud hari ini, di dunia ini.
Gak ada sedikit pun niat baik. Sujud sekarang. Direktur, itu, anak laki-laki itu sepertinya sudah kritis. Xiao Bao kenapa buru-buru? Dia memang sudah sakit parah. Ditambah lagi kekurangan gizi berkepanjangan. Bisa bertahan sampai sekarang sudah luar biasa. Aku akan ke sana lihat. Direktur, mohon bantuannya. Orang yang cuma bikin repot dan berantakan. Panggil saja dia sampah. Aku sebenarnya sudah terlalu memujimu. Pergi sana. Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Guru, murid kecil kita sudah terselamatkan. Babi kecil yang mulia sudah diselamatkan. Mulia. Ini adalah obat imun khusus King Wan yang didatangkan dari luar negeri dengan pesawat khusus. Bernilai 300 juta. Bisa menyembuhkan 99% penyakit di seluruh dunia. Aku heran kenapa kamu akhir-akhir ini tidak di rumah sakit. Ternyata kamu sudah mendatangkan kawan. Dengan ini, Xiao Bao seharusnya tidak ada masalah lagi. Zizun. Kenapa wajahmu terlihat tidak enak? Tidak apa-apa, aku harus segera menyerahkan kawan kepada Xiao Bao. Kamu tidak perlu ikut ke sini. Ya, Zizun. SHHH. Direktur, bagaimana keadaan penyakit anak saya? Tolong selamatkan dia. Kami sangat menyesal. Karena pengambilan darah tadi terlambat terlalu lama. Sudah tidak ada harapan lagi. Nanti bisa lihat jenazahnya di ruang persemayaman. Fu Yuan Chao. Tolong selamatkan anak saya. Jangan menyerah ya. Anak, kamu juga jangan terlalu sedih. Ini mungkin takdir Xiao Bao. Dia terlalu lelah. Sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Mungkin kali ini dia akan terbebas. Mungkin kali ini dia akan terbebas ya. Xiao Bao, bangunlah. Ini ibumu. Buka matamu dan lihatlah. Ibunya cuma kumpulan dokter abal-abal. Wang Yan, tenang saja. Xiao Bao masih bisa diselamatkan. Kamu masih punya muka datang ke sini. Bukankah aku sudah suruh kamu pergi? Kalau bukan karena kamu, anak perempuanku tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu, Xiao Bao tidak akan ikut menderita bertahun-tahun. Pergi sana. Pergi. Kalau aku pergi, siapa yang akan menyelamatkan Xiao Bao? Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Xiao Bao di dunia ini. Kamu bercanda apa? Kamu kira kamu Huatuo yang hidup? Aku bilang anak ini. Kamu bilang bisa menyembuhkan. Tidak usah. Ini adalah obat paling canggih di dunia saat ini. Bernilai 300 juta. Khusus didatangkan lewat udara dari luar negeri. Dengan ini Xiao Bao bisa. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Kamu jangan-jangan gila ya? Aku sudah jadi dokter bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah tahu ada obat seperti ini di dunia. Mati saja kamu. Cari mati. HMPH, keluarga pasien. Kalau pasien sembarangan minum obat lalu terjadi masalah. Rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Sekarang pasien belum benar-benar meninggal. Kalau minum obatnya lalu ada masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Sayang, kamu pasti baik-baik saja. Minumlah obat ini. Penyakitmu hampir sembuh. Tianyu, obat ini beneran nggak? Jangan dengarkan omong kosong dia. 300 juta. Masih diimpor lewat udara dari luar negeri. Bodoh. Kamu kira siapa? Orang terkaya negara. Jangan bilang 300 juta. 230 ribu. Kamu yakin bisa keluarin? Kembalikan obatnya ke aku. Cuma 1 pil ini. Kalau hilang, kecil deh harapan Xiao Bao. Manyan, lihat ini. Pria ini, sama sekali gak bisa dipercaya. Barusan aku suruh dia ambil darah sedikit. Dia malah bikin ribut mulu. Sekarang malah keluarin obat mujarab. Kamu percaya gak? MA, daripada pasrah aja deh. Makan dulu baru tahu, kan? MA, daripada pasrah aja deh. Makan dulu baru tahu, kan? Perawat, buang sampah ini keluar. Letakkan obat itu. Obat gak bisa asal dimakan. Manyan, dengar kata ibumu. Antar Xiao Bao dengan baik. Putuskan hubungan dengan pria itu. Ibumu kenalin yang lebih baik. Aku bilang, kasih aku obatnya. Obat ini sangat penting. Dasar sampah kamu. Kamu makin ngotot, aku makin gak kasih. Aku gak izinkan kamu nyakitin putriku lagi. Ini terakhir kali aku bilang. Kasih aku obatnya. Lihat itu.
Pria liar itu, berani-beraninya dia mau ceraiin aku. Aku ini orang tua, loh, gak tahu sopan santun. Aku memang gak mau kasih. Kamu bisa ngapain aku? Perawat. Buang dia keluar. Kalau kamu bukan ibu Manyan, mungkin aku udah pecah tubuhmu berkeping-keping. Tapi kamu berani-beraninya jadi ibu Manyan. Kamu berani ngapain aku? Aku bakal bikin kamu gak pernah ketemu Manyan seumur hidup. Paman Su, tenang aja. Kali ini, aku sengaja datangkan dokter jagoan. Penyakit Xiao Bao. Pasti gak masalah. Ah, baguslah. Ziling, gak nyangka kamu baik banget sama Manyan. Kamu gak takut musuhin Jiang Tian itu. Kasih Jiang Tian. Memang kali ini kurang banget. Aku benar-benar marah. Paman, aku tetap bilang. Selama ibu dan anak itu mau terima aku pasti lindungi mereka. Kamu. Chu Tianyu, Paman Su. Anda datang ke rumah sakit. Kamu yang minta rokok ke Xiao Chen, kan? Kupikir aku tidak akan ketemu kamu. Kupikir kamu mau jadi perawan tua seumur hidup. Chu Tianyu, putriku masih di rumah sakit. Kamu gak pergi jaga ibu dan anak itu. Kamu malah ngapain ke sini? Iya, aku lagi cari obat penyelamat. Paman Yo, aku cari obat penolong. Kamu cari obat di tumpukan sampah. Otak kamu kenapa? Sih, obat penolong Xiao Bao bernilai 300 juta. Di dunia cuma ada satu. Maaf ya. Kamu dengar dia ngomong apa enggak? Oh, aku ngerti. Kamu gak punya uang buat pengobatan, kan? Cari botol di tumpukan sampah buat dijual, kan? Ya sudah, hahaha. Kamu kira orang-orang ini ngapain sama kamu? Kasihan banget dia. Aku sarankan kamu jangan omong sembarangan. Cukup. Chu Tianyu, dulu kamu janji sama aku gimana? Sekarang gimana? Aduh, kamu bikin aku sangat kecewa. Sampah yang gak berguna. Ziling, ayo kita pergi. Ziling sudah panggil Dr. Wei. Xiao Bao ada harapan diselamatkan. Haha, benar-benar Dokter Wei ya? Tetap harus Roshao. Sampah itu, gimana bisa dibandingin sama Roshao? Wen Yan bilang. Ini susah banget. Aku baru saja kasih akupunktur. Stimulasi titik-titik penting di tubuhnya. Tapi hasilnya kurang bagus. Dia sampai sekarang belum sadar. Bahkan dokter biasa pun nggak bisa. Bauer, kamu sudah sadar. Rasanya gimana? Papa, itu kamu. Iya, Papa. Kamu di rumah sakit. Nanti juga cepat sembuh. Nanti ada Papa di sini. Gak ada yang berani ganggu kamu. Papa, aku haus. Baik, Papa ambilkan air, ya. Papa, kamu sadar. Bagus sekali Dokter Wei. Aneh sekali. Aku pura-pura daftar. Nanti mereka semua kira aku yang menyelamatkan. Aliran darahnya lancar dan seimbang. Penyakit ini bisa sembuh. Dokter Wei benar-benar dewa zaman ini. Dokter, untung kamu datang menolong. Kalau tidak, penyakit anak itu mungkin nggak bisa diselamatkan. Ini juga berkat muka Ziling. Kamu berdiri di situ buat apa? Cepatlah ke sini ucapkan terima kasih ke dokter. Nggak ada rasa malu sama sekali.
Kenapa harus berterima kasih sama dia? Kenapa? Kamu bilang kenapa? Dr. Wei sudah menyelamatkan Bauer. Bauer adalah orang yang aku selamatkan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Apa maksudmu aku yang menyelamatkan? Ah, kalau begitu aku ingin tahu juga. Bagaimana kamu menyelamatkannya? Aku nggak perlu jelasin ke kamu. Zilin, aku cuma bertindak karena menghargai kamu. Kelihatannya dia nggak butuh aku ya. Aku ini cuma sok perhatian doang. Kalau begitu, Aku pamit ya. Chu Tianyu, lihat deh apa yang sudah kamu buat. Chu Tianyu, kamu sudah puas berbuat onar belum? Kalau bukan karena Wei Lao, Xiao Bao bisa saja kehilangan nyawanya. Kamu malah mau ngerebut jasa ini. Kamu ini masih manusia apa bukan sih? Unyuan, ini dia pria yang kamu cari. Mama, yang menyelamatkanku adalah Papa. Papa nggak bohong kok. Tianyu, kamu pergi saja. Aku capek. Aku nggak mau lihat kamu penuh kebohongan. Nggak ada. Aku sudah bilang, pergi kamu. Aku sedang bingung sekarang. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Baiklah, aku pergi dulu. Kamu bawa ini ya. Nanti nggak ada yang berani ganggu kamu lagi. Ini apa lagi? Anggap saja ini tanda cinta dari aku untuk kamu. Pokoknya, ini sangat penting buat aku. Hei, kalau sudah ngerti, jangan balik lagi ya. Rumah ini nggak menyambut kamu. Papa. Aku mau Papa. Papa. Aku mau papa, Xiao Bao. Om aja kamu makan KFC ya? Aku nggak mau makan KFC. Aku mau Papa. Kembalikan papaku. Anak bodoh. Papa kamu harusnya orang sehebat Luo Xiao. Orang itu ya, dia cuma sampah. Luo Xiao, sering-sering deket sama anak kecil. Anak kecil kan pemalu. Harus lebih sabar. Tenang aja. Santai aja nanti juga kelar. Xiao Bao, jadi anak baik ya? Jiang Tianqi sekarang ada di mana? Jiang Zunzan. Sepertinya dia dapat info apa gitu. Jejak Jiang Tianqi sekarang sudah disembunyikan. Oh, mereka tahu aku mau bertindak ke Jiang Tianqi ya? Zun Tianzedian dan Xiu Luo Dian. Setelah tahu kita menyelidiki Jiang Tianqi, mereka langsung menghubungi kita. Mereka bilang apa? Tianzedian bilang Jiang Tianqi punya pengaruh besar di Longguo. Sedikit saja bergerak, seluruh situasi ikut terguncang. Harap Zun berpikir matang-matang. Orang dari Xiu Luo Dian bilang, keluarga Jiang ada yang pegang posisi penting di Xiu Luo Dian. Jadi sekalipun menyentuh keluarga Jiang, pasti akan menimbulkan keributan yang tidak perlu. Wah, si penyihir kecil Tianqi yang hebat. Berani sekali. Masih berani membela Jiang Tianqi. Jiang Tianqi sudah cukup. Yang tertinggi masih ada kekuatan dunia bawah Tianjige. Keluarga kaya di ibu kota dan Huangpu semua mendukung Jiang Tianqi. Tentu saja mereka tidak berani terang-terangan melawan keluarga Jiang. Makanya Jiang Tianqi begitu semena-mena. Ternyata latar belakangnya sedalam itu. Sayangnya aku orang yang tidak bisa dia ganggu. Sampaikan perintah tertinggi padaku. Jiang Tianqi, aku pasti akan mengadili dia sendiri. Siapapun yang berani menghalangi, gantung saja dia di daftar buronan. Tunggu saja serangan pembunuhan tanpa henti. Ya, ayah, kamu ini menyebalkan sekali ya. Aku sudah tahu. Aku sekarang berada di tempat yang sangat aman. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan bicara lagi. Aku tutup dulu ya. Tuan muda itu tuan. Kapan dia kembali? Beberapa hari lagi dia akan kembali. Tuan tua ya, entah dari mana dengar kabar burung. Katanya ada kekuatan yang ingin membunuh saya sekarang. Bukankah itu omong kosong? Apa itu bukan Chu Tianyu? Kamu maksud pria liar di jalan animasi itu? Menurut Tuan Tua, masalah ini memang sangat menakutkan. Chu Tianyu itu siapa sih? Dia sendirian, bertarung sendirian. Apa dia bisa membuat Tuan muda berkeringat? Itu cuma orang tak berguna. Dia memang orang tak berguna. Tapi di Jiangcheng memang tidak ada yang berani melawan Anda. Mungkin ada yang membuat kepala keluarga menelepon langsung. Mungkin Tuan Tua terlalu sensitif. Aduh. Sudahlah, kamu sekarang pergi. Panggil semua bintang utama di klub ini untukku. Biar aku juga bisa puas. Tuan muda ini. Mending kita balik saja. Keluarga Jiang lebih aman. Jangan banyak omong. Suruh kamu panggil, ya panggil saja. Tunggu dulu. Kenapa dari rumah sakit belum ada kabar? Kenapa direktur yang belum telepon aku? Apakah anak liar itu sudah meninggal atau belum?
Halo, Tuan Jiang. Paket Anda sudah sampai. Tolong tanda tangan. Ya, aku tidak di rumah. Letakkan di depan pintu saja. Lagi ada urusan penting. Paket itu barang berharga. Harus ditandatangani sendiri. Barang berharga. Jangan-jangan ini hadiah untuk Xiao Ming. Baiklah, kirim saja sekarang ke klub pribadi di Xinhaiwan. Baik. Tidak kusangka hanya dengan beberapa kata sudah dapat alamat orang ini. Jiang Tianqi, tunggu saja hukuman dari saya. Kalau ingin bertemu denganku, bersiaplah untuk diinterogasi. Barangnya sudah siap, semua sudah siap, ada di bagasi belakang. Pergi ke klub pribadi di Teluk Baru itu. Tuan muda cukup pendiam ya. Entahlah, apakah dia pendiam atau tidak. Orang yang mau mengharap pada tuan muda ini. Setiap hari entah berapa banyak. Aku lihat ada apa nih barang bagusnya. Ada apa, tuan muda? Surat darah apa? Hadiah ini tidak bisa dianggap sebagai suap. Ini memang Chu Tianyu. Sepertinya kamu juga tidak sebodoh itu. Liu Yuancheng yang membunuhmu. Bukan karena dia tidak mau mengalah atau terlalu percaya diri. Makanya aku yang menyampaikan pesan ini kepadamu. Kalau sudah merendah soal ini. Kamu tahu kan posisi keluarga Jiang di Jiangcheng? Bajingan. Tahu gak posisi bosku di Jiangcheng yang kecil ini? Seberapa penting posisinya? Aku tak peduli kalian siapa. Ini wilayah keluarga Jiang. Cepat pergi sana. Kita bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Tidak usah sopan, kami datang bawa hadiah. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak pantas. Dua orang ini datang dengan niat buruk, tidak terlalu menyenangkan. Nak, sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma mau balasannya. Kalau kalian mau apa bilang saja. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Jiang. Hari ini kami mengaku kalah. Tidak mau berdebat denganmu. Oke, selain itu aku tidak mau apa-apa. Aku butuh kamu. Pergi menyerahkan diri. Pergi menyerahkan diri. Orang tak tahu malu. Kamu kira dengan surat darah komandan yang di sini aku takut? Aku tidak takut sama sekali. Turun. Katakan saja kalau taruhan aku bermasalah. Cepat datang ke sini. Baik, berapa banyak yang kamu mau? Beri saja aku. Omong kosong, bilang saja berapa banyak. Orang paling hebat sudah dipanggil ke sini. Mencuri jaringan pertemanan bukan main-main. Aku akan buat kamu tahu arti putus asa. Mengancam kami. Cari mati? Tunggu sebentar. Berhenti. Aku beri kamu 1 jam. Kalau orang yang kamu cari bisa masuk setengah langkah ke klub ini. Setengah langkah apa? Tapi kamu harus paham dulu arti situasi. Setelah malam ini berlalu, aku akan buat kamu dengar dia. 1 kata, tunduk padaku. Hahaha, kamu akan segera tahu apa itu status. Semua orang sudah datang. Tuan muda sudah menghubungi Balai Tianqi. Balai Syura, Paviliun Tianji Laut Utara, Aliansi Senjata Kota Provinsi dan total 10 kekuatan. Sudah hampir sampai. Hahaha, orang-orang ini datangnya cukup cepat ya. Sudah berapa orang yang datang? Aliansi Senjata sudah datang 400 orang. Paviliun Tianji sudah datang 200 orang. Balai Tianqi juga sudah datang 300 orang. Masih ada Balai Syura 500 orang. Kekuatan lain sekitar 7 atau 8. 3.000 orang sudah mengepung markas. 3.000 orang? Ya, sudah dengar. 3.000 orang, satu persatu. Sekali ludah saja kalian berdua bisa mati kena ludah. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin masih sempat. Bawahan Chen Tu mengerti. Otakmu kena air ya. Dia pergi sendirian buat apa? Kamu tidak pernah dengar satu pria menjaga pintu. Ribuan orang tak bisa masuk. Oh, Yang Mulia, mohon jalan. Pemimpin Paviliun Tianji kalian tidak datang. Malah dikirim orang kecil seperti kamu.
Pergi sana. Yang mulia, suaramu besar sekali. Sebenarnya kamu siapa? Kami ini sopan dulu baru bertindak. Di luar semua adalah orang kami. Kamu sebenarnya siapa? Bos kalian 2 hari lalu baru kasih aku surat perintah Tianche. Kamu orangnya Zhizun. Malaikat utama di bawah komando Zhizun. Kamu bilang ini kebangkitan duel barat. Hanya cari sensasi. Yang kena tipu itu Tian Shui Zhenchou. Itu orang di dalam? Jangan-jangan Jiang Tianqi. Katanya kalian datang bertiga. Omong kosong, dibanding kamu. Aku cuma penyihir kecil dibanding penyihir besar. Jangan banyak cakap. Kalian bawa banyak orang datang mau menekan dan mengancam aku. Tidak berani, tidak berani. Mohon yang mulia memaafkan. Tidak berani, tidak berani. Mohon Bupati memaafkan. Hanya saja Tuan Shen dan keluarga Jiang sangat kuat di Jiangdu. Kalau kamu berani ganggu dia, mungkin hanya dia yang mati. Atau mati. Kalian berjuta-juta harus memilih sendiri. Benar-benar mau mati. Tidak mati tidak akan meredakan amarah Zhizun Lian. Surat perintah Zhizun ada di sini. Siapa yang berani melangkah melewati jebakan petir ini akan mati. Kamu mau mati. Bahkan ada kartu surat perintah Zhizun. Tak perlu takut apa-apa. Bukannya cuma kartu biasa. Surat perintah Tiancheku bisa mengerahkan puluhan ribu orang kota. Kamu merasa hebat. Tentu saja, tak terkalahkan. Menang di mana-mana. Surat perintah Zhizun ini bahkan bisa mengerahkan seluruh kegelapan dunia. Kalau kamu berani sentuh dia di televisi. Besok akan ada pembunuh dari seluruh dunia datang. Setiap sayatan akan membuatmu terpotong-potong. HMPH. Ini apa maksudnya? Surat kejayaan melambangkan keberadaan tertinggi di dunia gelap. Dunia ini terbagi antara siang dan malam. Di tempat yang gelap. Tidak ada yang dianggap berdosa di kuil gelap. Sekarang ini masih siang. Bodoh? Begitu melanggar wibawa tertinggi kuil gelap. Seluruh Jiangdu mungkin akan hancur dalam sekejap. Kalau begitu, bagaimana ini harus diselesaikan? Ah, mundur saja, teman-teman. Katanya Jiang Tianqi pasti mati tanpa ampun. Tidak perlu diselamatkan. Aku curiga orang di dalam itu bukan siapa-siapa. Tapi justru penguasa kuil gelap sendiri. Ayo. Semua orang sudah pergi. Tidak mungkin. Semua sudah pergi. Orang-orang yang diperintah oleh seorang bangsawan. Tidak ada satupun yang masuk. Semua kabur. Tidak ada satupun yang masuk. Semua kabur. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana kamu melakukannya? Sebenarnya kamu siapa? Siapa aku sekarang sudah tidak penting lagi. Yang penting kamu telah menyakiti wanita dan anakku. Awalnya aku juga sangat mencintai Sumai. Aku tidak tega untuk menyerang. Dialah yang menyelamatkanku. Dialah dalang utamanya. Kenapa tidak buru-buru? Bangsawan, segera minta maaf. Bangsawan. Jiang Tianqi, sampai sekarang kamu baru mikir DJ yang akan mengutus aku. Kamu pikir kamu itu bodoh? Kalau mau hidup, lebih baik menyerah saja. Kalau mau hidup, lebih baik menyerah saja. Kakak, aku mohon, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama hakim. Jangan lupa aku bagian dari keluarga Jiang. Kalau aku sampai celaka hari ini, keluarga Jiang tidak akan berhenti sampai mati denganmu. Itu saja, bos. Berita terbaru. Putra mahkota keluarga Jiang, Jiang Junji, semalam jam 11 malam menyerahkan diri ke aparat penegak hukum, membuat banyak pihak terkejut. Berdasarkan info tidak resmi, klub hiburan Langit Biru. Aduh, ya Tuhan, Zilin, kalian cepat ke sini. Ada masalah besar. Jiang Tianqi sudah masuk penjara. Maksudmu Jiang Tianqi masuk penjara? Aduh, itu pasti benar. Kamu lihat, sudah diberitakan. Si bajingan itu akhirnya mendapat balasan. Keluarga kita kali ini bisa bernapas lega. Tante, soal ini, aku sudah dengar sejak tadi malam. Kudengar ini pekerjaan orang besar. Memang pekerjaan orang besar. Astaga, ya ampun, sebenarnya siapa yang melakukannya? Berani sekali dia. Itu saya tidak tahu. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan Zhizun. Zhizun memang benar. Itu aku yang melakukannya. Jiang Tianqi mengalah.
Kamu bilang anak itu nanti tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Aku bilang kamu yang putuskan. Bukan kamu bilang. Kamu yang lakukannya. Aku tidak salah dengarkan. Kamu tidak salah dengar. Semalam aku pergi ke klub pribadi Sing Haiwan. Memperlihatkan surat perintah Zizun. Mengusir 3.000 pembantu keluarga Jiang. Mengantarkan Jiang Tianqi dan pelayannya sendiri. Bukan, Tante. Kamu dengar tidak? Dia bilang apa sih? Kamu benar-benar buat aku ngakak. Nak, aku bilang ya. Bicara omong kosong ya. Memang harus bilang. Jangan kira Jiang Tianqi itu orang suci yang alami. Kamu percaya tidak? Kalau kamu keluar dan bilang kamu yang nyakitin Jiang Tianqi, Tuan Jiang langsung akan mengoyakmu berkeping-keping. Jangan dengarkan dia yang cuma omong besar. Kamu punya bukti. Tentu saja ada bukti. Aku tentu punya bukti. Cincin. Cincin apa sih? Itu yang aku kasih kamu kemarin di rumah sakit. Kamu maksud ini kan? Kok cincin ini ada di tanganmu? Menyan yang kasih aku, kan Menyan? Cincinnya terlalu besar. Aku pakai juga nggak cocok. Lagian itu juga bukan model wanita. Katanya dia cukup suka. Dia juga bantu kita banyak banget. Terus aku jadi. Bukannya cuma cincin jelek ini. Dibuat seperti barang mewah. Lelaki lain kasih istrinya cincin emas. Cincin berlian. Kamu malah kasih cincin jelek gini. Luo Xiao bisa suka. Itu karena dia menghargaimu. Jangan nggak tahu diri. Bukan aku yang kasih apa-apa. Aku yang cari Wei Lao selamatkan anakmu. Aku bawa cincin, masa kamu kasih ke aku? Kasih ke aku. Di atas sana, kalau nggak ya kamu kasih aja ke dia. Aku salah. Tidak seharusnya aku kasih barang yang dia kasih ke aku ke kamu. Kasih apa kasih? Bukan. Ini bukan barang berharga juga. Kamu ngapain serius amat? Dasar barang sampah. Baru pulang sudah nggak mau baik. Ya, siapa suruh kamu masuk ke rumah kami? Pergi sana. Keluar dari sini. Serahkan cincin itu padaku. Tianyu, kenapa kamu begitu serius? Bicara baik-baik dong. Tuan Lou juga nggak bakal ngotot soal cincin itu. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya kamu nunjukin muka di keluarga Su. Gak apa-apa, Freddy. Kalau gitu aku beliin kamu cincin. Gimana? 100.000 cukup, kan? Jangan harap ada harapan sama Manyan lagi. Ayo pergi. Hei. Serahkan cincin itu padaku. Kamu tuh gak tahu malu, ya? Uangnya kurang, ya? Baiklah, baiklah. 1 juta cukup, kan? Jangan coba-coba lebih dari 3 kali. Ini kesempatan terakhir kamu. Ini kesempatan terakhir. Aku bilang 3 kali. Bahkan kalau 30 kali aku juga gak kasih. Sudahlah. 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 Akhirnya balik juga. Sampah. Kamu ngapain? Berani-beraninya kamu patahin jari Tuan Luo. Kamu gila. Nak, tunggu aku. Aku bilang sama kamu. Kamu kira kalau Jiang Tianqi kena masalah, keluarga Jiang gak bakal mempermasalahkan. Tanpa perlindungan keluarga Luo. Kamu lihat keluarga Luo itu cuma omong kosong. Manyan, lihat. Lihat sampah ini sudah ngapain aja. Oh ya. Kemana si Aobao? Kok aku gak lihat dia? Kamu benar-benar kelewatan. Aku kelewatan. Aku kok gak merasa aku kelewatan. Apa yang bisa diberikan Luo Xiling, aku juga bisa kasih kamu. Apa yang dia gak bisa kasih, aku juga bisa kasih. Percaya deh, keluarga Su kita sudah hancur. Aku tahu kamu mau apa. Kamu kan cuma mau sama Manyan. Betul. Mau menikahi putriku bukan perkara mudah. Kamu harus tunjukin keseriusan. Keseriusan apa yang kamu mau? HMPH, kita kasih keluarga Men sebuah villa dan kalung berlian. Semua itu kamu kasih. Dengar gak? Kamu bilang apa yang bisa diberikan Tuan Luo, kamu juga bisa kasih, kan? Kalau gitu tunjukin dong. Villa dan kalungnya. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Bukankah ini menyulitkan dia? Dia bahkan sangat sayang sama cincin jelek itu. Dari mana dia mau dapat villa dan kalung itu? Kamu ini sengaja bikin dia menyerah. Ya, sampah ini. Bisa kasih itu malah aneh. Pergi ambilkan surat tanah kebun saya. Kamu mau apa dengan sertifikat tanah itu? Aku mau memberikan kastil ini kepada Sumei. Tapi pertama-tama aku mau makan dulu. Oh ya, Leu, kamu juga wanita. Kamu tahu kan biasanya wanita suka bagaimana akhirnya? Lapor, Yang Mulia. Seharusnya itu diberikan kepada Nyonya,
kan? Aku dengar akhir-akhir ini ada lelang di Jiangcheng. Akan muncul kristal hati. Sepertinya cocok untuk Nyonya. Baiklah, urusan ini aku serahkan padamu. Siap, Yang Mulia. Orang terkaya di Jiangcheng sudah menunggu kamu seharian. Tepat di atas ruang jamuan. Aku agak capek hari ini. Suruh dia datang besok saja. Kalau begitu, bagaimana ini? Anakku mau masuk penjara. Kalau begitu, bagaimana ini? Bu, kejadian ini sudah terjadi. Menangis buat apa? Seharian cuma tahu menangis. Anakku mau masuk penjara. Aku bisa tidak menangis. Keluarga Jiang ini hampir punah. Aku tidak boleh menangis. Ya, semua ini juga karena kamu. Bukankah kamu yang selalu memanjakannya tiap hari? Tianqi bisa jadi seperti ini. Hanya karena wanita busuk seperti Sumanyan. Itu. Dia tiap hari mengelilinginya. Apa hasilnya? Aku sudah cari tahu dengan jelas. Di balik ini ada tangan kuil gelap barat yang bergerak. Tangan kuil gelap barat yang bergerak. Kuil gelap itu orang luar negeri. Kalau bukan, keluarga Jiang kita di Longguo. Siapa yang berani tidak memberi sedikit muka? Jangan lupa kita di ibu kota juga punya penopang besar. Tidak masuk akal. Cari orang luar negeri, membuat anakku celaka. Benar-benar keji. Aku mau hancurkan keluarga Su. Urusan ini. Sebelum menghancurkan keluarga Su, harus selesaikan Chu Tianyu dulu. Kenapa Chu Tianyu tiba-tiba muncul lagi? Chu Tianyu. Hari anakku bermasalah. Ada yang lihat Chu Tianyu. Orang itu di atas talenan beritahu aku tawaran 100 juta. Tangkap seseorang bernama Li Tianyu. Dalam 3 hari, aku mau lihat kepalanya di atas mejaku. Mengerti? Mengerti? Saya pergi sekarang. $100 juta, ya, Menyan hanya demi sebuah kalung. Kamu kira siapa sih kaya misterius itu? Apa mungkin putra sulung keluarga Luo? Seharusnya tidak, keluarga kami memang kaya, tapi 100 juta juga angka yang fantastis. Wenye, kamu di rumah saja. Keluar sebentar. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Hati kristal. Cepat keluar, ya. Menye. Jiang Tianqi dulu terus ngejar kamu. Aku gak berani nyatakan cinta. Tapi sekarang. Selama bertahun-tahun ini. Jadilah aku saja. Ini hati kristal. Betul? Aku tahu kamu suka kalung. Jadi aku pengen kasih yang terbaik buat kamu. Ikuti aku. Jangan dengarkan omongannya. Hati kristal itu palsu. Hati kristal itu palsu. Chu Tianyu, kamu ada di mana-mana. Kamu tahu nggak nilai hati kristal itu? Ini desain dari desainer paling terkenal di Inggris. Ada 99 berlian, melambangkan keabadian. Kamu nggak ngerti apa-apa. Seingatku, hati kristal ini dibeli di pelelangan. Jangan bilang kamu yang jual. 1 miliar, loh. Kamu bisa bayar. Aku nggak bisa. Kamu bisa dong. Bos, tentara bayaran ini jelas palsu. Kita jangan ambil saja. Kamu bilang ini palsu. Ya memang palsu. Aku kasih tahu kamu. Kamu mau rebut rokok sama aku? Ya, kota Jiang di keluarga Luo cuma kalah sama keluarga Jiang. Hei, aku Himan Li. Aku lulus masuk universitas ternama waktu 18 tahun. Punya 8 perusahaan yang sudah go public. Kamu mau dibandingin apa sama aku? Aku Himan Li. Aku pernah hitung uangku. Negara yang aku kunjungi lebih banyak daripada hidup kamu. Kamu bisa kasih apa untuk dia? Aku dan Wan Yi punya anak. Aku tanya kamu. Kamu cuma bisa bilang itu doang. Punya anak? Terus? Aku kasih tahu ya, kalau aku punya anak, aku bakal rebut kamu dari dia. Cincin kristal itu berlian paling keras dari Afrika Selatan. Melambangkan cincin pasangan. Kasih aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Hei. Siapa suruh kamu nyolong barangku? Barang palsu kamu ini dibuat seadanya. Ini cuma manik-manik kaca. Dasar kampungan ya memang kampungan. Hati kristal. Pakainya semua berlian yang harganya selangit. Sialan kamu. Keras? Keras di mana? Barang kamu ini bahkan gak keras kayak kaca. Otak kamu kena air apa gimana? Atau kamu malah robek-robek pakaian dalammu? Ziling, kamu benar-benar menipu aku. Bukan, Mani.
Aku. Walau ini barang palsu, tapi ini juga tiruan yang bagus. Aku sudah keluarkan puluhan ribu. Wah, akhirnya kamu mengaku juga. Kamu bercanda ya? Lagi pula itu juga niat baik orang lain. Aku capek. Pelan-pelan, kasih makan. Mulia, kamu lagi-lagi diusir istri ya? Aku benar-benar gak paham pikiran kalian. Padahal aku yang membongkar penipuan Luo Ziling. Tapi malah disalahkan sudah menghancurkan Xiao Lian. Hati wanita. Susah ditebak seperti jarum di dasar laut. Kamu juga wanita. Aku juga gak bisa menebak kamu. Nyawaku ini semua dari Mulia. Kalau kamu mau mengerti aku, walaupun aku berdiri di depanmu tanpa sehelai kain pun, aku rela kok. Pikiran kamu kemana sih? Oh iya. Shentu bilang ada gerakan dari keluarga Jiang. Iya, keluarga Jiang sekarang sudah kirim orang di dark web. Pembunuh mengikat pembunuh gaolan. Kakek tua keluarga Jiang itu mau apa sih? Apa? Aku. Aku ingin lihat siapa yang akan mengambil alih. Keluarga Jiang pasti nggak pernah bayangkan. Daftar pembunuh ini semua ditentukan oleh Anda. Soal para pembunuh di daftar itu, mereka dulu juga semua kalah oleh tangan Anda. Paket kiriman. Apa ini? Kotaknya saja sudah mewah dan rapi sekali. Aku ingat aku nggak pernah beli paket apapun. Ini adalah Crystal Heart. Nah, sekarang Crystal Heart sudah biasa banget kan? Lagi-lagi Crystal Heart. Nggak benar, MA. Crystal Heart ini jauh lebih mewah dari yang semalam. Ini asli. Benar-benar asli. Ini asli. Ini juga ada surat penilaian dari lelang Sotheby's. Harganya 1 miliar. Wah, MA. Kalung ini cantik banget. Aku mau dong. Anak kecil, mau apa sih? Kalau rusak gimana, nak? Jangan-jangan ini benar-benar yang Master Luo yang mengeluarkan banyak uang untuk membelikanmu Crystal Heart ini. Yah, sudahlah, jangan dipikirkan, dia kan. Sore ini janji mau ajak kita jalan-jalan ke Jinxiu Mountain Villa. Nanti tanya saja, pasti tahu. Tahu, MA. Wah, Jinxiu Villa memang gak mengecewakan namanya. Pemandangannya indah sekali. Andai bisa masuk dan lihat-lihat. Pamandu, Anda tidak tahu, Jinxiu Villa ini. Baru-baru ini aku dapat pemilik. Oh ya, begitu ya? Aduh, sayang sekali. Hahaha, ngomong-ngomong, aku mau tanya soal kristal hati. Kenapa aku harus kasih itu ke kamu? Meskipun itu replika. Tapi dia benar-benar ahli bela diri. Si Chu Tianlin itu yang bikin rusak. Dia harus ganti rugi. Yang aku maksud benar-benar kristal hati asli. Kalung ini bukannya kamu yang kasih. Sampai sejauh ini aku kasih tahu kamu ya. Aku yang kasih. Aku yang kasih. Ah, benar-benar kamu yang kasih. Kenapa waktu itu aku tanya kamu nggak ngaku? Aku takut kamu marah. Kenapa aku harus marahin kamu? Karena aku tahu cuma kristal hati. Aku sudah pesan itu dulu. Mau kasih kejutan waktu pernikahan. Aku sampai gadaikan perusahaan buat beli itu. Jadi kamu dulu kasih aku yang replika. Buat nembak aku. Coba-coba ya. Iya. Sahabat, aku tahu mungkin kamu pikir aku bodoh. Tapi itu karena aku sangat mencintaimu. Kok bisa sebodoh itu? Kamu sudah bantu aku banyak banget. Bahkan kasih hadiah mahal. Aku wanita yang punya anak. Aku nggak peduli. Aku masih belum terbiasa. Aku masih belum terbiasa. Selingkuhan Shilin Manyan mau merebut rumah barumu. Terus perjuangkan, injak burung kuning. Itu bukan Kutianyu. Dia benar-benar Kutianyu. Dasar cowok itu. Aku kan nggak di sini. Dia ke Jinxiu Villa buat apa? Ini sekali nginap loh. Dia kesini buat nyuri barang. Papa, Manyan. Suelin, ajak kita keliling Jinxiu Villa. Sekalian bahas soal pernikahan Manyan. Paman, Bibi, ini rumahku. Ini rumahku. Apa?
Rumahmu. Ini Jin Xiu Villa lo. Kamu tahu nggak kastil ini mahalnya gimana? Villa ini harganya 100 miliar. Minimal 10 miliar, kan? Terus. Ngapain bercanda? Kamu pasti yang nyapu kamar mandi pemilik kastil ini. Hahaha, nggak bercanda. Seluruh kastil ini milikku. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang kamu tinggal di Jin Xiu Villa. Kamu bahkan beli Jin Xiu Villa. Cuma sebuah kota kecil. Nggak ada yang ngasih aku rumah. Omong kosong. Kamu tahu. Jin Xiu Villa ini bukan tempat sembarangan yang bisa dibeli orang biasa. Apalagi kamu, Men Yan. Kamu ini menantu liar memang sudah nggak ada harapan. Chu Tianyu, kamu dulu bukan seperti ini. Kamu benar-benar buat aku kecewa. Peu Tianyu, kamu dulu bukan seperti ini. Kamu benar-benar buat aku kecewa. Mama, aku percaya sama Papa. Papa nggak akan bohong sama kita. Xiao Bao, kamu anak baik. Men Ye, kamu sudah terima hadiah dari aku belum? Hadiah apa sih? Ini, Crystal Heart ini. Suka nggak? Kamu bilang Crystal Heart ini dari kamu. Tentu saja dari aku. Bukan dari aku. Masa masih dari Luo Zhenlin? Beneran? Ini dari aku, si bapak besar. Kamu juga coba bercermin dulu dong. Kamu bisa ngasih hadiah seharga 1 miliar sendiri. Terus kamu bisa beli villa seharga 10 miliar itu. Oh, aku ngerti nih. Pasti gara-gara permintaan aku itu. 1 villa, 1 kalung. Makanya si dia bikin ribut segala. Ya ampun, Chu Tianyu. Kamu bilang villa ini milikmu. Kalau begitu, gimana kalau begini saja? Kamu bawa kita semua masuk. Lihat-lihat, villa ini sebenarnya kayak gimana sih? Kasih kita lihat dong. Kamu bawa kita semua masuk. Lihat-lihat, villa ini sebenarnya kayak gimana sih? Kasih kita lihat dong. Oke, aku juga memang pengen ngajak kamu lihat. Tapi aku harus tanya dulu. Luo Xiao tanya aku apa? Jin Xiu villa ini milikmu. Ngapain bercanda sih? Aku mana mungkin tinggal di tempat kayak gitu. Baguslah, biar gak ketahuan orang lagi. Kamu bilang apa? Crystal Heart itu milikmu kan? Kamu tahu sendiri. Ayo ikut aku, ayo jalan. Ayo. Kita sampai. Papa Mama, ayo pulang. Jangan dong, cantik, lagi bosan nih. Tunggu sebentar lagi ya. Lihat deh, ada orang datang nih. Kayaknya itu pengurus kastil. Jerry. Kayaknya pemilik villa marah karena kita terlalu lama di sini. Jadi dia datang buat usir kita. Nanti aku coba omongin sama dia dulu ya. Malu banget sih. Sayang, jangan-jangan ini pemilik Jin Xiu Villa. Pengurus paling setia dari sang pemilik datang jemput kamu. Jin Xiu Villa ini memang disiapkan untuk dia. Nanti kamu bisa panggil dia Bibi saja ya. Paman, Bibi, kita bisa masuk sekarang. Tianyu, kastil ini benar-benar milikmu. Betul, Villa Jin Xiu memang milik Tuan Qiu. Saya sungguh beruntung bisa melayani Tuan Qiu. Tianyu, ini benar-benar keberuntungan besar bagi saya. Kastil ini memang benar milikmu. Betul. Chu Tianyu, kamu brengsek. Chu Tianyu, kamu brengsek. Kalau kamu sekaya itu, kenapa harus membuat aku dan Xiao Bao menderita begitu banyak? Kamu tahu nggak? Aku dan Xiao Bao sampai minum air cucian piring. Kenapa saat Xiao Bao sakit, kamu malah cuek? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya sudah cukup. Kalau kamu sekaya itu, kenapa bahkan nggak ngasih hadiah untukmu? Lihat apa yang dilakukan Luo Zilin. Kamu sendiri sudah berbuat apa? Numpang lewat makan siang? Lucu ya? Kamu pikir aku lucu ya? Tuan, aku sama sekali nggak bermaksud begitu. Jangan sentuh aku. Papa. Kenapa Mama marah? Bukankah tinggal di kastil itu harusnya bahagia? Papa juga nggak tahu. Aku nggak peduli soal kebun atau villa. Kristal hati, aku peduli karena dia jelas bisa bantu kita ibu dan anak. Tapi baru muncul sekarang, malah pura-pura jadi orang tak berguna. Membuat kita menderita hinaan. Mungkin dia nggak bohong padamu. Maksudmu apa? Aku sudah menyelidikinya. Jin Xiu Villa adalah kuil rahasia canggih Cili. Dia mungkin cuma mau pura-pura di gerbang villa hari ini. Aku mana bisa percaya, ternyata aktingnya gagal total. Benarkah? Kamu bilang Jin Xiu Villa itu Zizun. Chu Tianyu berani sekali. Berani main sandiwara depan gerbang Zizun. Apa dia mau mati? Orang macam itu. Makanya, pada akhirnya kita yang paling cocok.
Aku sudah kenal kamu lama. Kamu setuju saja dengan aku. Aku sudah melakukan banyak hal buat kamu. Kamu nggak terharu. Aku bilang kamu bisa temani aku keluar minum hari ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi urusan hati itu urusan lain. Aku masih harus pikir-pikir soal perasaan. Baiklah, kamu pikirkan saja pelan-pelan. Ada apa? Aku lagi bad mood. Jangan ganggu aku. Kamu sebaiknya ke bar dulu. Bukankah kamu suruh aku jaga nyonya di bar? Dia sedang minum bersama Luo Zilin. Kamu bilang apa? Anak buahku lihat Luo Zilin. Aku yakin brengsek itu keterlaluan. Tidak kusangka dia berani melakukan hal buruk seperti itu. Saya akan urus sekarang juga. Ibu, sebaiknya Anda jangan minum alkohol ini dulu. Kamu siapa? Nama saya Shentu. Saya datang atas perintah Pak. Tolong jangan bercanda. Ya, kamu sama seperti pengurus kastil itu. Kalian berdua pasti aktor yang dia sewa. Nyonya, saya tidak mengerti maksud Anda. Suruh seseorang datang. Nyonya, anggur ini sudah diberi obat. Kalau Anda minum, entah apa yang akan terjadi. Kamu omong apa sih, Tuan Wen? Saya bukan orang seperti itu. Saya tulus mencintai Anda. Chu Tianyu itu jahat banget. Memanggilnya untuk mempermalukan saya. Sebelum saya marah, mending kamu pergi cepat. Di dunia ini cuma ada dua orang. Satu adalah Pak. Satunya lagi adalah Nyonya. Sedangkan kamu, Shentu, kan Nyonya. Pergi sana. Saya nggak mau lihat dia. Nyonya, silakan sesuka hati. Jangan panggil saya Nyonya. Chen Xilin, suruh dia belajar pelajaran dari saya. Bukankah kamu bilang mau dengar saya? Jangan sampai kamu melawan. Saya ingin lihat Chu Tianyu apa matanya cukup tajam. Saya bilang jangan lawan. Pergi. Ikut saya pulang. Dengar-dengar kamu tahan pukulan juga ya? Bocah itu kasih kamu berapa uang? Cantik banget. Ya, Luo Xilin, kamu ngapain sih? Pakai tangan berat begitu. Pergi. Ikut saja saya pulang. Aku jawab ke ibumu. Chen, minggir dulu. Chen, kamu ngapain? Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Saat kamu ketemu aku, bukankah kamu juga keterlaluan? Aku cuma keluar minum bareng teman, itu juga keterlaluan. Aku setia sampai mati. Kamu yang perlakukan dia seperti itu yang keterlaluan. Siapa suruh saudaramu bodoh? Men yang melarang dia melawan. Dia benar-benar gak melawan. Kamu gak ngerti apa-apa. Itu karena Sumanyan adalah wanita saya. Ikut saya pulang itu niatnya gak baik. Lepaskan aku gak mau pergi. Yang harus pergi itu kamu. Lepaskan aku, yang harus pergi itu kamu. Maya. Aku tahu kamu sengaja pakai Luo Zisiang buat aku kesal. Kamu ikut saya pulang. Aku akan cerita semuanya ke kamu. Aku nggak mau kamu bohongin aku terus-menerus. Aku sudah muak. Jangan larang aku minum, aku malah makin minum. Kamu wanita bodoh. Lihat nih. Katakan yang sebenarnya, kan? Aku bersumpah akan membuatmu berlutut minta ampun padaku. Berani kamu ancam aku? Di dunia ini cuma aku yang benar. Pria liar macam ini sebenarnya cuma mau memanfaatkan kamu secara gratis. Jangan percaya dia. Bawa aktor yang kamu bawa sini, keluar dari sini. Aktor apa? Dia saudara saya. Baik, saya pergi. Melapor kepada Yang Mulia, Shentu sudah dibawa ke rumah sakit, tapi dia kulitnya tebal dan kuat. Tidak akan mati dalam waktu dekat. Tenang saja. Saya bukan khawatir. Saya malah kesal, bahkan gurun pun gak bakal mati. Kok bisa mati di tempat seperti ini? Kamu masih bisa tertawa ya? Yang Mulia yang terhormat dari kuil gelapku, sepertinya kurang paham hati perempuan. Mungkin itu yang disebut kesucian. Anak saya dan Maning sedang tumbuh, tapi saya belum tentu benar-benar akan menang. Wanita biasanya suka pria yang kuat. Kalau soal kuat, siapa yang lebih kuat dari saya? Pemimpin kuil gelap. Istri yang kuat sekarang sedang dalam kesulitan. Kamu sekarang bertindaklah untuk membantunya. Ini kesempatan bagus untuk mengubah pandangannya tentangmu. Sepertinya aku mengerti.
Panas banget, gak nyaman. Sumanyan, Sumanyan. Aku sudah ngejar kamu bertahun-tahun, hari ini. Lepaskan aku. Kita sudah sampai hotel, berikan itu padaku. Kenapa aku jadi gak bertenaga? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa padaku? Kenapa aku jadi gak bertenaga? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa padaku? Jangan takut, aku cuma kasih kamu sedikit peningkatan tenaga. Gak lama lagi, kamu akan jadi seperti air tergenang. Dasar binatang, dia benar-benar kasih kamu obat. Kamu baik banget sama aku. Kamu bahkan bantu aku. Kamu juga belikan aku hadiah. Mungkin memang kamu mau seperti ini. Kamu benar-benar wanita bodoh. Tapi sudah sampai titik ini, aku akan jujur padamu. Lagi pula kamu juga gak akan bisa kabur. Kenapa kamu lakukan ini? Sebenarnya ini untuk menyelamatkan Xiao Bao. Mungkin memang benar-benar alami. Kamu bohong. Kamu jelas bilang itu kamu. Bukan aku. Aku suka ekspresi kamu yang ini. Jangan kaget. Dan juga hati kristal itu. Gimana mungkin aku ngasih kamu 1 miliar? Kamu yang sudah punya anak itu benar-benar menjijikan. Aku cuma mau main-main saja. Kok kamu bisa bilang begitu? Aduh. Aku juga benar-benar malu atas Chu Tianyu. Padahal semua ini dia yang buat. Aku cuma bilang beberapa kata. Semoga keluargamu mati semua. HMPH, yah. Aku juga bingung sendiri. Aku yang salah paham dia. Aku membuat teman-temannya terluka. Seharusnya kamu tidak minum segelas itu. Kalau tidak, aku bilang kamu bodoh. Aduh, aku benar-benar kaget. Aku tidak nyangka di situasi seperti itu kamu masih percaya padaku. Kamu bilang kalau aku tidak bohong, siapa lagi yang bohong? Sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Apa urusannya sama aku? Masih saja ingat nama jelek itu. Tuhan tolong aku. Tolong. Kamu teriak sampai habis suara juga tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Sampai wanita aku juga berani ganggu. Ah, di mana pengawalku? Hidup itu harus serius. Han kecil, jangan lakukan itu. Jangan ganggu urusanku. Hei hei hei. Lihat, kamu benar-benar membuatnya mati. Nak, kamu bilang apa? Keluarga Luo tidak akan membiarkanmu lolos. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Apalagi peduli padamu. Kamu bilang apa? Jiang Tianqi itu gara-garamu. Tidak mungkin. Bagaimana berani kamu? Hei hei hei, jangan sentuh aku. Aku bilang padamu, kalau kamu sentuh aku, jangan harap kamu baik-baik saja. Hei, jangan biarkan dia pergi. Aku tidak mau lihat dia lagi. Aku paling benci kalau ada orang yang mengancam jalanku. Kenapa orang macam ini masih dilepas? Apa kamu mau aku dan Xiao Bao kehilangan kamu lagi? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tahu, aku hanya mengantarnya untuk menjalani hukum saja. Aku sangat sedih. Hampir lupa kamu sudah diberi obat bius. Aku sekarang akan antar kamu ke rumah sakit. Aku sudah berbuat seperti itu padamu. Kamu masih mau tolong aku? Aku sudah berbuat seperti itu padamu. Kamu masih mau tolong aku? Bodoh, kamu ibu dari anak itu. Tentu saja aku akan selamatkan kamu. Maaf, aku salah sangka padamu. Aku tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Selama ini aku sangat berhutang budi pada kamu dan anak. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Tenang saja, aku tidak marah. Baiklah, cepat kita pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, racun itu tidak keluar. Bisa menyebabkan efek samping. Jangan bodoh. Dia yang kasih aku obat itu. Obatnya sangat kuat. Mungkin saja, aku sudah terlambat. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa. Aku punya cara. Kenapa kamu kira bisa tidur sama Nona Bei? Aku ini orangmu. Berhayal saja. Zaman apa itu? Tidak peduli zaman apa. Kamu adalah ibu dari anak itu. Aku adalah ayahnya. Kamu tidak akan pernah bisa kabur dari ini. Tidurlah sebentar. Aku akan mengadakan acara besar untukmu. Hei, Bu. Ada apa? Ada masalah di perusahaan, Bu. Kapan kalian berdua berurusan lagi? Makanya,
Aku bilang sama Luo Dashao, kenapa tiba-tiba tidak mau kerjasama dengan perusahaan kami? Kapan kalian berdua jadi dekat? Bu, Luo Zilin itu, dia benar-benar binatang. Dia mau melakukan hal seperti itu padaku. Untung Tianyu datang tepat waktu. Aku harus bilang ke kalian, sebenarnya Xiao Bao sudah cukup. Bu, kamu masih bilang, bertahun-tahun ini karena urusanmu. Keluarga Su sudah jadi bahan tertawaan di Xiangcheng. Aku heran, Luo Zilin cuma mau melakukan hal itu sama kamu. Apa salahnya pria dan wanita melakukan hal seperti itu? Kamu malah histeris. Sampai-sampai pria liar itu hampir memukul mati Luo Xiaoye. Bu, aku ini anak perempuanmu. Loh. Bu, aku ini anak perempuanmu. Loh, justru karena kamu anakku. Aku memikirkan yang terbaik buat kamu. Luo Dashao punya kekuasaan dan pengaruh. Bisa suka sama kamu yang barang bekas itu. Itu artinya dia menghargai kamu. Bu, kamu keterlaluan sekali. Apa aku salah bilang barang bekas? Kenapa aku salah? Jangan bodoh amat. Kalau sama Luo Dashao sudah jadi kenyataan. Itu malah hal yang diinginkan. Kamu tiap hari ngotot sampai mati hidup lagi. Waktu kamu tidur sama pria liar itu. Kenapa kamu tidak mau? Bajingan, berani-beraninya kamu pukul aku. Kalau bukan karena kamu juga sudah selamatkan aku. Aku sudah mati 100 kali. Kamu itu apa sih? Kenapa berani pukul aku? Dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah sangat berkuasa, berdiri di puncak dunia. Orang terkaya di Jiangcheng sampai berlutut dan tunduk padaku. Semua dewa di berbagai kuil sudah kamu lalui. Lalu Jiangcheng pun akan gempa. Kamu pikir aku siapa? Aduh, suamiku. Dengar. Orang ini gila. Omongannya sudah sampai ke langit. Kenapa kamu tidak bilang kamu Dewa Kaisar Jin saja? Cukup sudah. Semua diam. Tuan, aku tahu hatimu tertuju pada anak ini. Luo Zilin cuma kedok. Waktunya juga sudah hampir tiba. Aku sudah janji bertemu ayah dan anak keluarga Luo. Aku tidak peduli kalian pakai cara apa. Hari ini harus segera meredakan amarah keluarga Luo. Aku Sumanyan. Jangan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Kamu, Chu Tianyu, sejauh apapun, pergi sejauh itu juga. Sekarang bagaimana? Keluarga Luo sangat kuat. Hanya kalah dari keluarga Jiang. Sekarang kita diserang dari depan dan belakang. Ini bukan hanya diserang dari depan dan belakang, tapi akan dibasmi habis-habisan. Kita pergi menemui keluarga Luo. Maaf sekali ya. Li Daliang. Ah iya, dia hampir membunuh saya tadi malam. Kamu harus balas untuk saya. Bos, maaf sekali ya. Lihat, kita semua masih muda. Tolong dimaklumi ya, benar-benar. Semua bisa dimaklumi. Anak muda, kamu memang sombong ya. Pak Luo, semua kesalahan ini salah saya. Tolong jangan buat keluarga Su susah. Tianyu, cepat beri hormat dengan minuman ke Pak Luo. Tunggu dulu. Kakak, ajari saya. Ini. Chu Tianyu, kamu dengar tidak? Cepat pergi dan minum air kumur ayahku. Luo Ziling, aku sudah bilang akan membuatmu merasa semuanya beres. Kakak, lanjutkan bicara. Aku sudah cari tahu. Bunuh diri karena situasi besar saham internasional. Ini tentang Jin Xiu Villa. Itu hadiah dari orang terkaya Zhao Nancheng untuk wanita itu. Apa hubungannya dengan ini? Orang besar ini bahkan aku tidak pantas bertemu. Tidak mungkin ini ide kamu. Aku beri kamu 3 detik untuk tampar dirimu sendiri 3 kali. Kalau tidak usah lanjut. Kamu masih berdiri apa? Cepat lakukan saja. Kamu mau keluarga Luo memboikot kita ya? Sudahlah. Tidak apa-apa, cuma beberapa tamparan. Aku yang lakukan. Kalian cuma bisa mulut doang. Ini kesempatan terakhir kalian. Segera berlutut dan minta maaf atas kejadian kemarin. Kalau tidak, kalian akan merasakan tajamnya aku. Hahaha. Kamu ini bebal ya? Kamu kira kamu siapa sih? Kamu juga punya surat larangan. Melarang kita, keluarga Luo. Kamu bikin orang ketawa deh. Si Guiwan, kamu ini menantu liar keluarga Ye memang unik. Aku jadi agak kasihan mau menyerangnya. Hahaha. Bangsat kecil. Kamu benar-benar pikir keluarga Luo ini tanah liat yang bisa dibentuk. Sekarang aku akan melawan keluargamu. Keluarga Su. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Su menghadapi ini. Sayang, kamu bagaimana? Chu Tianyu, kamu bawa sial banget. Apakah kami punya utang pada Anda di kehidupan sebelumnya? Kamu mau berbuat dosa pada keluarga Su kami seperti ini? Di sini saja nonton pertunjukan ini, ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Bukankah Luo itu keluarga Luo dari Jiangcheng? Betul? Perkiraan konservatif 1 jam. Tidak bisa? Kesabaran saya cuma 1/4 jam. Kalau tidak bisa, posisi orang terkaya ini harus diganti. Jangan, sabar dulu, Pak. Saya ingin meminta surat perintah blokir dari Anda. Baik,
saya akan keluarkan surat blokir atas nama saya. Blokir total anak perusahaan Luo. Orang terkaya di Jianghu. Kamu tadi sedang menelpon dia, kan? Betul? Kamu suruh dia buat keluarga itu bangkrut dalam 1/4 jam. Betul. Zhao Nancheng kemarin masih minum bersama ayah saya. Mereka sudah berteman baik bertahun-tahun. Kamu ini sudah keterlaluan, ya? Chu Tianyu, kamu sengaja, kan? Bikin kami berdua kesal banget. Keluarga kalian bertiga bisa berkumpul lagi. Ya, Sumanyan, aku ibu kandungmu. Loh, kamu ini pengkhianat keluarga. Ibu, tolong tenang dulu. Mungkin Tianyu benar-benar punya cara. Dia sudah kembali selama beberapa hari. Bukankah dia terus membuktikan itu pada kita? Tapi kamu... Ayah, rekening perusahaan saya dibekukan. Ada lebih dari 100 rekening perusahaan. Begitu bilang dibekukan, langsung dibekukan. Pak Wang, Luo Chengyue. Kalau kamu mau mati, jangan bawa-bawa saya. Kerjasama kita selesai. Pak Luo, ada masalah. Saham perusahaan anjlok drastis. Ada yang membeli saham kita. Kepemilikan sudah melebihi Anda, dan lain-lain. Telepon dari Departemen Teknis Perusahaan. Halo, Luo Xiao. Ada masalah? Situs perusahaan diserang hacker. Semua produk yang dipajang ditandai harga Rp100. Banyak pengguna langsung menyerbu. Tim teknis kami tidak bisa mematikan itu. Kerugiannya sudah lebih dari 600 juta. Masih terus berjalan. Pak Luo. Grup menerima 38 kontrak pelanggaran dari mitra kerjasama. Mereka bilang tidak mau kerjasama dengan perusahaan yang bangkrut. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak usah cari, saya yang datang. Keluarga Luo kami sudah berbisnis di Jiangcheng puluhan tahun. Kamu melakukan ini. HMPH, saya mana ada kemampuan sebesar itu. Yang turun tangan bukan cuma saya sendiri. Begitu surat blokir keluar. Termasuk saya, Dragon Country Fei dan ban besar semuanya turun tangan. Luo Chenjian, jangan salahkan saya kalau saya tidak berperasaan. Salahkan diri kamu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Menggerakkan begitu banyak kekuatan. Siapa sebenarnya siapa? Kamu yang melakukannya. Benar atau salah, semuanya karena kamu. Kan begitu? Kebetulan kamu bisa. Tuan Luo Cheng, aku tidak membual. Tuan Chu, semuanya salahku. Aku yang buta. Tolong maafkan keluarga Luo kami. Kamu masih belum membuat apa? Cepat datang dan sujud minta maaf pada Tuan Muda Chu. Keluarga Luo kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalian sendiri yang tidak tahu menghargai. Mulai hari ini, aku akan membuat keluarga Luo lenyap dari Jiangdu. Permaisuri, apapun yang terjadi, Anda harus bantu tuanku. Jadi pangeran tidak menyisakan jalan hidup bagi keluarga Luo. Makanya datang ke aku. Tidak, aku dengar langsung Chu Tianyi bilang pada aku. Dialah yang memerintahkan Jiang Tianqi diracun. Dia benar-benar bilang begitu. Pasti benar. Kalau bohong, petir menyambar aku. Paman, kita sekarang bersama komunis. Aku bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyi bisa menggerakkan begitu banyak sumber daya. Kamu kira aku mau kena sial seperti ini? Paman, jangan kira aku nggak tahu kamu. Sudah menghubungi stasiun internasional. Lagi pula Jiang Tianqi adalah satu-satunya anakmu. Dendam sebesar ini, bagaimana bisa tidak dibalas? Betul sekali. Sebenarnya sudah lama direncanakan. Keluar. Ini dia Black and White Double Kill. Dua pembunuh terkuat peringkat 5 di daftar pembunuh internasional. Bagus, Black and White Double Kill tidak pernah gagal. Kali ini mereka akan hadapi Chu Tianyu. Aku mau membunuh sekaligus hancurkan hatinya. Tidak boleh biarkan dia mati dengan mudah. Paman, apa rencanamu? Aku siap mengabdi sepenuh hati. Ayo, aku beritahu kamu. Hahaha, seorang syabi yang sangat kejam dan tega. Cukup sadis dan tanpa ampun. Aku ingin untuk Sumanyan mengadakan pesta pernikahan megah yang milik kita berdua. Pak Shen, bagaimana pendapat Anda soal ini? Guru, Anda ingin pesta seperti apa? Tidak ada standar khusus. Aku akan mengalokasikan 100 miliar dari konglomerat hitamku. Memberimu 100 miliar. Guru, aku juga belum pernah mengurus hal seperti ini. Hei, kamu ini payah banget. 100 miliar ini harus kamu habiskan sampai habis. Tidak boleh tersisa sepeser pun. Kalau tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Baik, aku sebenarnya punya ide. Kalau diadakan di negara naga, maka kita cari 1313 pasangan pengantin baru di semua kota di negara naga.
ditambah Anda dan istri Anda. Totalnya ada 1.314 pasangan suami istri. Mari kita adakan pesta pernikahan besar yang menggemparkan negeri naga. Membuka pintu dunia. Cara ini bagus. Ini akan jadi pernikahan yang tercatat dalam sejarah. Istri kita juga akan jadi pengantin wanita paling bahagia di dunia ini. Bagus, sesuai dengan cara ini saja. Gaun pengantin ini cantik, kan? Apakah terlalu terbuka ya? Tentu saja cantik. Apapun yang kamu pakai pasti bagus. Aku tahu kamu cuma asal jawab supaya aku senang. Omong-omong, aku belum setuju untuk menikah denganmu. Loh? Kalau begitu, bagaimana dengan kakakmu? Seseorang sampai sekarang belum mengaku jati dirinya padaku. Masih menyimpan rahasia. Kamu pikir aku bakal setuju? Apa itu villa indah? Apa itu Zhao Nancheng? Bagaimana dengan keluarga Luo? Baik, 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 baik. Baik. Sepertinya kamu ingin tahu sebelum hari pernikahan tiba. Baik, aku akan beritahu kamu. Sebenarnya pada hari itu. Tante, ada apa? Tidak baik. Ayo cepat datang lihat. Ada masalah besar. Xiao Bao diculik orang. Kamu bilang apa? Di mana kamu? Ada apa? Siapa yang telepon? Tidak ada apa-apa. Kamu sekarang di sekitar kota Huanshan. Aku akan segera datang. Aduh, Xiao Bao kenapa? Siang-siang kok bisa diculik? Aku cuma bawa Xiao Bao jalan-jalan sebentar. Sekejap saja anak itu hilang. Aku sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku panik banget. Sudah cek CCTV di sekitar? CCTV? Aduh, aku mana sempat mikirin itu sekarang. Luing, segera kirim orang ke sini. Tutup area benteng radius 100 li. Juga beritahu orang di Hacker Empire. Aku harus segera tahu posisi Xiao Bao. Sudah ketemu. Orang yang menculik Xiao Bao dipastikan kelompok kecil lokal. Mereka sangat paham medan sekitar. Jadi menculik anak itu mudah sekali. Sekelompok bajingan, memang cari mati. Kita bisa ke sana. Bisa. Melihat waktunya, mereka sudah habis semua sekarang. Bawa aku ke sana. Beritahu pihak berwenang. Kakak, tolong, kakak, ampun. Aku hanya tanya sekali saja. Kalau berani ngomong ya enggak. Aku buat kamu sengsara. Bicara. Di mana anak saya? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ayah cari mati ya. Kakak, saya benar-benar tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000. Suruh saya culik seorang anak. Saya langsung lakukan saja. Orang siapa itu? Di mana tempatnya? Saya tidak tahu. Orang itu pakai topeng. Kita serahkan uang dan barang sekaligus. Serah terima langsung. Kakak, tolonglah. Kakak bawa dia pergi. Bawa dia ke pihak berwajib. Ini Senior Zun. Senior, ada masalah. Saudara orang terkaya nomor 1 terluka parah. Orang kaya itu diculik. Kamu bilang apa? Apa kabar Manyan? Kamu bilang apa? Apa kabar Mengyan? Zun, tolong tenang. Ini kesalahan kami yang kurang bisa melindungi. Tapi orang yang culik nyonya itu ahli banget. Metodenya sangat kuat. Bagus. Sudah lama saya tidak marah seperti sekarang ini. Guru Mengyan. Musibah jangan sampai menimpa istri dan anak. Mereka ini memang mengincar saya. Saya mau orangnya sekarang juga. Guru, apa Anda mau panggil semua orang di kuil kegelapan? Betul, 10 malaikat tinggi, 12 malaikat kegelapan, dan semua pasukan elit kuil kegelapan saya. Semua saya perintahkan untuk tunjukkan kekuatan. Jangan kira saya kucing sakit. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau begitu, Hongguang akan masuk ke mode siaga. Pasukan Tianche dan Shura juga akan bertindak. Orang-orang dari Yingluo juga akan ikut bertindak. Lalu bagaimana? Justru itu supaya dia tahu siapa yang jadi musuh besar Chu Tianyu. Boleh ganggu saya, tapi anak saya jangan sampai tersentuh. Kalau harus buktikan dengan darah. Apa yang perlu ditakuti? Menyeramkan ya? Zun marah. Segera keluarkan perintah panggilan. Tepat pukul 1. Kerajaan Naga, siapkan pasukan. Bagaimana? Sudah pakai gaun pengantinnya? Aduh. Hahaha. Luo Ziping, kamu bajingan. Pelajaran yang kamu dapat belum cukup banyak. Kenapa kamu masih berani buat masalah? Sampai kejadian seperti ini. Sialan, bajingan, aku kasih tahu kamu. Kalau bukan karena kamu sialan, aku gak bakal sampai di kondisi kayak ini. Wanita pembawa malapetaka. Hari ini aku gak mau percaya lagi. Di depan Chu Tianyu. Kamu bunuh aku. Dasar binatang. Binatang, dulu aku masih percaya sama kamu. Aku bahkan bilang kebaikanmu di depan Tianyu. Seandainya aku tahu, seharusnya aku suruh dia bunuh kamu dari dulu. Terus saja teriak. Terus teriakan sekuat tenaga. Gimana kalau gini? Aku tunjukin sesuatu yang bagus buat kamu. Ahahaha. Dasar kamu jahat. Cepat bebaskan aku.
Ayahku sangat berkuasa. Dasar binatang kecil. Tunggu sampai ayahmu datang. Kami akan buat kamu lihat sendiri bagaimana dia mati tanpa bekas. Ah ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Anakmu ada di tanganku. HM. Mati saja kamu. Tidak sampai akhir. Kamu dan anakmu, kamu cuma bisa pilih salah satu. Aku pilih anakku. Baiklah, aku terima. Tapi, karena di sini ada yang jaga ahli, kamu gak bakal kabur. Kamu mau ngapain? Tentu saja aku mau sikat kamu. Dasar bajingan. Pergi sana. Bajingan. Ah, Kamu percaya gak aku bisa suruh orang patahin 20 kakimu sekarang juga? jangan. Kalau begitu kamu harus gimana? Apalagi coba? Ya lapor polisi lah. Tapi ya itu, kita kena musuh. Udah sering bilang, saling beri jalan. Biar nanti bisa ketemu lagi. Tapi gimana jadinya? Hu Tianyu, kamu harus tanggung jawab. Betul sekali. Keluarga kami, keluarga Su, gak pernah nyakitin siapapun. Kecuali keluarga Jiang dan keluarga Luo. Pasti mereka yang lakuin. Semua pasti gara-gara kamu. Kamu yang bikin keadaan jadi gawat. Han pasti kamu. Semua gara-gara kamu. Zizun sudah dapat petunjuk. Siapa pelakunya? Hitam putih 2 pembunuh yang lakuin. Peringkat 5 pembunuh internasional. Hitam putih 2 pembunuh. Ini memaksa aku untuk musnahkan seluruh keluarganya. Chu Tianyu pasti gak nyangka. Wanitamu sekarang ada di tanganku. Ngapain bengong? Lepaskan bajumu. Tianyu, jangan ikut campur. Aku duluan yang selamatkan Xiao Bao. Sudah lihat, Chu Tianyu. Wanita kamu. Aku suruh dia ngapain? Dia ngapain? Marah banget, kan? Pengen bunuh orang? Iya. Bodoh. Luo Zilin. Kenapa kamu lambat? Aku buat kamu gak bisa jadi hantu sekalipun. Nah, dasar bangsat kamu. Sebenarnya mau ngapain sama anakku? Aku benar-benar salah lihat. Percaya sama kamu. Duh, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Terlambat. Luo Ye, kenapa alamat Meng Yan dan anak belum ketemu? Kenapa lama banget? Kita sudah melacak. Cepat bilang. Di mana? Tempat merawat anak. Di area layanan nomor 98, Distrik Barat Jiangcheng. Tempat orang tua merawat. Di pinggiran timur Jiangcheng. Di sebuah pabrik terbengkalai 3 km dari sini. Kapan saudara-saudara dari kuil dan penegak hukum sampai? Seharusnya dalam 1 jam. Nggak bisa, harus bergerak sekarang juga. Aku mau selamatkan anak itu. Luo Yi, kamu bawa yang lain ke Plaza Bus beli rokok. Sisanya serahkan ke penegak hukum. Cepat pergi. Aku benar-benar dengar ada rasa daging dalam kata-katamu. Emang kaki anak itu besar atau enggak? Dia pahlawan sejati Xiao Bao. Juga pahlawanku. Dia pahlawan sejati Xiao Bao. Juga pahlawanku. Aduh, sumpah deh. Bukan kamu, aku yang merinding seluruh badan. Masih bilang pahlawan sejati? Ya, hei. Aku Luo Zilin. Hari kematianmu sudah tiba. Nyonya, kami datang menyelamatkan Anda. Kamu orangnya Chu Tianyu. Ya, nggak mungkin. Di mana orang Chu Tianyu? Pasti dia pergi selamatkan Xiao Bao. Sampah macam kamu nggak pantas. Dia bergerak, aku hajar kamu sampai mati. Aduh, aku takut banget. Hajar aku? Hei Heisa, buru keluar, ini mangsamu. Ini Heisha, ya. Kayaknya Baisha di pihak Xiao Bao. Heisha, berani banget kamu. Tugas apapun kamu berani ambil. Kamu siapa? Kayaknya aku pernah lihat kamu di mana. Bukain mata anjingmu. Lihat baik-baik siapa kami. Bukain mata anjingmu. Lihat jelas siapa kami sebenarnya. Aku ingat. Kamu adalah malaikat kegelapan Luo Ying. Lumayan kamu cukup ngerti. Kalau begitu kamu tahu, target misimu adalah kuil gelap ini. Pemilik perintah tertinggi. Mustahil. Anak keluarga Jiang Cheng berani minta bantuan orang. Di sana jadi yang paling bawah. Benar-benar yang tidak tahu takut. Sayangnya, kamu tetap menerima misi ini. Hahaha, ya ampun. Tuhan malaikat, kasihanilah aku. Ini semua salah paham. Kami semut kecil mana berani melawanmu. Kamu sujud buat apa sih? Malaikat apa Tuhan-Tuhan apa sih? Cepat bunuh 2 orang ini saja. Ah. Bunuh diri saja. Jangan paksa aku bertindak. Hahaha, Tidak, kamu. Jangan datang ke sini. Ini apa-apaan sih? Bukan urusanku. Orang keluarga Jiang yang suruh aku. Perintahnya potong-potong lalu kasih makan anjing.
banyak orang, mulut cepat. Kamu pasti Chu Tianyu. Datangnya cepat juga ya. Kamu memang Chu Tianyu. Di mana anakku? Katakan, aku bisa pertimbangkan memberi kamu mayat utuh. Kamu sombong sekali mulutnya. Kami hitam putih duo pembunuh sudah bunuh banyak orang. Kamu pertama kali ketemu aku nggak takut. Jangan bilang kamu nggak tahu namaku ya. Katakan, di mana anakku? Anakmu sudah aku bunuh. Kok kamu hebat banget sih? Aku bahkan nggak bisa tahan satu tinju darimu. Kamu tahu ini apa? Senjata Raja Kuil Gelap. Ini tanda tangan tertinggi Kuil Gelap. Kok bisa ada di tubuhmu? Kamu sama tertinggi Kuil Gelap apa hubungan? Sampah tertinggi datang sendiri kamu nggak tahu ya? Kamu memang tertinggi Kuil Gelap, penguasa dunia gelap barat. Cuma cacing tersembunyi di dunia gelap. Berani-beraninya tanding sama aku. Kamu bunuh anakku, aku hancurkan tubuhmu berantakan. Hancurkan tubuh berantakan. Tidak, aku cuma bilang begitu buat bikin kamu marah. Anakmu tidak mati. Tidak mati? Di mana anakku sebenarnya? Dia dibawa orang keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga nggak tahu. Kamu tunggu saja dihukum. Bos Shentu, segera cari di WeChat buat aku. Aku harus tahu siapa yang bawa anakku. Sungguh nggak nyangka. Bahkan hitam putih duo pembunuh bukan tandingannya. Kelihatannya anak ini punya banyak sumber daya. Pada akhirnya aku tetap meremehkannya. Pak, kepala keluarga, saya rasa anak muda ini punya latar belakang besar. Kalau saja, keluarga Jiang kita benar-benar telah mengusik sesuatu yang berbahaya. Itu akan sangat buruk. Jadi maksudmu apa? Mungkin kita harus berhenti saja. Berhenti? Masalahnya semua sudah dilakukan. Bisa berhenti sekarang. Kalau tidak, ya jangan mulai. Kalau mau mulai, harus benar-benar selesai. Walaupun aku sekarang harus merendahkan diri. Kamu kira anak itu akan memaafkanku? Kamu terlalu naif. Jadi, kepala keluarga, maksud Anda? Sudah jelaskan. Kepala keluarga, Anda benar-benar akan melakukan itu. Pergilah, lakukan seperti yang aku katakan. Kakek, di mana anak kita? Sudah dicek rekaman pengawas. Posisi terakhir terlihat di sini. Kita beritahu semua orang. Lihat, ada asap. Ini makam Jiang Tianji. Benar. Liontin Gio kecil. Sayang, kamu tidak boleh mati. Keluarga Jiang bajingan ini, bahkan anak kecil pun mereka tak beri ampun. Kamu meninggal dengan sangat tragis. Tanpamu, aku bagaimana bisa hidup? Ah, Kamu penipu. Kamu selalu berjanji padaku. Katamu pasti akan menyelamatkannya. Tapi ternyata kamu yang membuat mereka marah. Makanya mereka menculiknya. Mereka hanya ingin balas dendam untuk Jiang Tianji. Apakah kamu tahu anak itu tidak bersalah? Tianyu. Anak kita tadi masih sangat kecil. Mama sayang tidak akan meninggalkanmu. Mama akan selalu ada untukmu. Kita sudah melewati hari-hari sulit itu. Sebentar lagi hari bahagia akan datang. Tidak akan meninggalkan Mama, ya kan? setuju. Anak itu mengalami masalah. Tidak ada yang ingin melihatnya. Bersikaplah lapang dada. Benar, Pak Men. Walaupun aku dulu kurang suka anak itu, tapi aku tetap neneknya. Aku sudah melihatnya tumbuh dari kecil. Dia sangat pengertian. Aduh, Menian, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu nangis? Oh iya, benar. Menyan, kamu dan Tianyu masih muda. Masih bisa punya anak lagi. Tidak, aku hanya mau anakku saja. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kamu. Di mana? Datang, sayang. Bicara sebentar dengan ibumu. Halo, Ayah. Ya, Ayah, kamu di mana? Buka aku, Ibu, cepat selamatkan aku. Kamu dengarkan. Sumanyan, anakmu ada di tanganku. Aku Jiang Qianshan. Paman Jiang, aku mohon lepaskan anakku. Kalau mau bunuh aku, lakukan saja, aku mengandalkan Tianji. Dia tidak pantas menyebut nama anakku. Kamu juga tidak pantas, kalau ingin selamatkan anakmu. Sangat mudah, bunuh Chu Tianyu. Aku langsung lepaskan anakmu. Apa-apaan?
Kamu mau aku bunuh Tianyu? Aku tidak bisa. Aku bukan sedang bicara denganmu. Aku hanya beri kamu waktu 1 malam. Kalau besok aku tidak lihat mayat Chu Tianyu. Kamu tahu maksudku. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Satu adalah darah dagingku. Satunya adalah priaku. Aku benar-benar tidak sanggup. Bisa atau tidak itu urusanmu. Itu urusanmu sendiri. Siapa bilang Chu Tianyu lihai? 2 pembunuh ini pun bukan tandingannya. Aku terpaksa pakai cara terakhir ini. Halo, halo. Aku benar-benar tidak sanggup. Tianyu, maaf ya. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang belum pasti. Xiao Bao benar-benar dalam bahaya. Tianyu, setelah kamu kembali, kamu sudah melakukan banyak hal. Terima kasih atas perjuanganmu. Kenapa kamu bilang begitu? Bukankah itu memang tugasku? Kalau aku bilang, kalau saja. Kalau aku pernah berbuat sesuatu yang membuatmu kecewa, kamu akan marah padaku. Tidak? Kalau memang suatu saat itu terjadi, aku cuma bisa bilang aku kurang baik. Capek ya. Minum air hangat saja. Kenapa terus lihat aku? Maaf. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Ada apa? Kamu menaruh prasangka padaku. Aku terus tidak bisa. Mereka menculik Xiao Bao. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tianyu, maaf ya. Aku mau ketemu Jiang Qingshan untuk tebus anakku. Tuan sudah menunggu lama di dalam. Laporkan kepada Yang Mulia, Xiao Bao tidak mati. Tulang belulang di neraka api itu bukan manusia, tapi tulang hewan. Aku sudah curiga. Baru saja Manyan bilang sesuatu yang aneh padaku. Bahkan memberiku minum air yang berisi obat penenang. Tapi dia tidak tahu. Bahkan sebotol pil tidur pun aku tidak punya. Ada apa? Apakah sang tertinggi itu bukan si tua Jiang Qianshan itu? Ingin menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya. Membiarkan Nyonya meracunimu. Lagi pula, Nyonya ada di sampingmu, itu paling mudah. Dan juga paling praktis. Tapi, kenapa Nyonya hanya memberi kamu pil tidur saja? Mana yang sekarang di mana? Bukankah dia pakai alat pelacak? Nyonya ada di kebun Jiang. Oh Yuan, kamu benar. Manayan, wanita bodoh itu, berencana menanggung semuanya sendiri. Xiao Qingshan memang pantas mati. Semua sudah berkumpul. Berapa banyak yang harus dibunuh? Siapa yang berani menghalangi? Harus dibunuh tanpa ampun, sang tertinggi. Orang-orang kita sudah semua sampai di Jiangcheng. 10 malaikat tertinggi, 12 malaikat kegelapan, dan semua murid elit dari kuil gelap kita. Totalnya lebih dari 13.000 orang. Bagus, mereka datang tepat waktu. Tapi sekarang sudah menghebohkan Jiangcheng dan ibu kota. Semua kuil besar sangat menentang. Beritahu ibu kota, Jiangcheng tak akan kami sentuh sedikit pun. Hanya kebun Jiang saja. Akan kubakar habis. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang menyelamatkan Jiang. Mama, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jumoyan, kamu melanggar janji kita. Di mobil ini cuma kamu sendiri. Dan kamu. Semua kesalahan keluarga Zhang adalah kesalahanku. Kalau kamu mau balas dendam untuk anakmu, cari aku saja. Chang Wang dan Chu Tianyu tidak bersalah. Lepaskan mereka. Aku akan menemani anakmu mati. Tidak. Aku tidak mau menemani. Aku ingin mamaku. Jangan main sandiwara sedih di sini. Kalau begitu, kalian berdua malam ini tidak akan kemana-mana. Ada masalah? 5 kilometer dari Zongyuan muncul banyak orang. Sedang cepat-cepat mendekati kebun. Berapa banyak orangnya? Terlalu gelap. Tidak terlihat jelas. Tapi sangat banyak. Seperti hama belalang yang lewat. Tak terhitung jumlahnya. Omong kosong. Mana mungkin? Kirim semua orang keluar. Siapapun yang datang. Harus dihentikan. Dan segera hubungi pihak Jiangcheng. Tidak bisa, tuan rumah. HP ini sudah tidak ada sinyal. HP saya juga tidak ada sinyal. Ada apa ini? Mereka sudah menerobos masuk. Pangeran Sampah punya lebih dari 200 pengawal. Ini juga nggak bisa dihentikan. Karena tadi orangnya terlalu banyak. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan gak kuat sampai 1 ronde. Semua mati. Wah, semuanya orang semua. Dari segala arah semua orang, ya ampun. Gimana bisa begitu? Aku ini nyakitin siapa sih? Kamu bukan nyakitin orang sembarangan, tapi penguasa kuil gelap, Raja Dunia Gelap Barat, yang tertinggi, Chu Tianyu.
Aku kira kamu berani lawan aku, si tua tolol. Seberapa kuat sih kamu? Sampai-sampai nyuruh orang banyak. Ternyata kamu lemah banget. Bilang kamu si tertinggi. Itu nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Tua tolol? 4 kuil besar dan keluarga besar dunia persilatan. Sudah peringatkan kamu. Tapi kamu nggak mau dengar. Salah siapa coba? Keluarga Jiang, kamu cuma keluarga kecil di Jiangcheng. Sampai bikin ribuan orang kuil gelap datang nangkap kalian. Itu juga gara-gara Chu Tianyu. Kamu yang tertinggi. Tapi nyebabin anakku masuk penjara. Aku cuma mau minta keadilan. Apa salahnya? Kamu memang gak salah. Salahnya cuma anakmu yang melanggar hukum. Kamu gak punya kekuatan buat hancurin segalanya. Tapi aku, Chu Tianyu, punya. Apa kamu mau dibasmi habis? Aku peringatkan kamu. Keluarga Jiang kami juga punya pendukung di ibu kota kekaisaran. Hehe. Kamu udah gak punya kesempatan cari pendukung lagi. Chen Xiloyun, kasih tahu saudara-saudara. Jangan kasih satu pun lolos. Semua harta keluarga Jiang disita. Itu perintah tertinggi. Kalian mau ngapain? Hei, lepaskan aku, lepaskan aku. Papa, kamu tadi hebat banget, kayak lagi belajar bahasa Inggris. Apa katanya kayak? Jelas-jelas emang begitu. Malam ini makan apa ya?